Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Firda Aulia Isati, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran PKN MISD, dan tidak lupa teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada pertemuan kali ini, kelompok 6 akan membahas tentang materi, strategi, dan model pembelajaran PKN di MISD. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 6. Yang pertama ada Nihlatun Nuha Fikriana dengan NIM 2319096. Yang kedua ada Ikhda Maulida dengan NIM 2319097. Yang ketiga ada Muhammad Rizky Ramadhani dengan NIM 2319100. Dan yang terakhir ada Duratus Sa'adah dengan NIM 2319103. Langsung saja ke materi yang pertama adalah pengertian strategi pembelajaran PKN di MISD. Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategos, yang artinya suatu usaha untuk mencapai suatu kemenangan dalam suatu peperangan. Awalnya digunakan dalam lingkungan militer, namun istilah strategi digunakan dalam berbagai bidang yang memiliki esensi yang relatif sama, termasuk diadopsi dalam konteks pembelajaran yang dikenal dalam istilah strategi pembelajaran. Selanjutnya, strategi pembelajaran merupakan suatu rencana, tindakan, atau rangkaian kegiatan yang termasuk juga penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Selanjutnya, poin yang kedua adalah macam-macam strategi pembelajaran PKN di MISD. Di sini ada beberapa macam pembelajaran. Yang pertama ada strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang lebih menitik beratkan penyampaian isi materi pembelajaran secara verbal dari seorang pengajar kepada sekelompok peserta didik dengan tujuan agar peserta didik dapat menguasai isi materi pembelajaran secara maksimal. Yang kedua, ada strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis untuk mencari data, untuk mencari dan menemukan sendiri jawabannya dari suatu masalah yang ditanyakan. Yang ketiga, jigsaw. Strategi ini digunakan jika materi yang akan dipelajari dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, materi tersebut tidak harus disampaikan secara berurutan. Strategi ini juga dapat melibatkan seluruh peserta didik dalam pembelajaran dan sekaligus dapat melatih peserta didik mengajarkan sesuatu kepada orang lain. Yang keempat adalah strategi reading quote. Strategi ini diterapkan jika waktu yang tersedia untuk membahas suatu materi sangat terbatas. Para peserta didik disarankan untuk membaca materi yang akan dibahas dengan memberikan dan membuat kisi-kisi panduan. Selanjutnya ada information search atau mencari informasi. Strategi ini dapat diterapkan pada materi yang padat, monoton, dan membosankan. Materi dapat diambil dari berbagai sumber seperti koran, majalah, tabloid, dan sebagainya. Terus selanjutnya ada critical incident atau pengalaman penting. Penggunaan strategi pembelajaran ini adalah untuk melibatkan peserta didik sejak awal dengan meminta peserta didik
melibatkan meminta peserta didik mengungkapkan pengalaman-pengalamannya. Selain itu, strategi ini juga cocok digunakan bila tujuan pembelajarannya mengajarkan peserta didik untuk berempati atau merasakan apa yang dirasakan orang lain. Yang terakhir ada strategi pembelajaran Xinghu Idis atau melihat kejadian sebenarnya. Strategi ini dimaksudkan untuk memahami suatu kondisi yang tidak lazim yang terjadi atau dihadapi seseorang. Dengan strategi ini, peserta didik diminta membayangkan bagaimana dan apa yang dilakukan oleh orang yang mengalami kondisi tersebut. Selanjutnya yaitu poin C mengenai ketepatan strategi pembelajaran PKN di MISD. Nah, tentunya kita sebagai calon seorang guru menginginkan pembelajaran yang menarik, pembelajaran yang dapat memudahkan peserta didik itu dapat memahami. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita yaitu bersikap netral. Nah, guru itu harus bersikap netral. Dengan artian apa? Menyaring semua pendapat peserta didik, kemudian mengumpulkannya dan memberikan penyelesaian yang tidak menyinggung kedua belah pihak. Kemudian yang kedua yaitu bersikap ramah. Kita sebagai calon seorang guru itu tentunya harus bersikap ramah, harus membuat peserta didik itu menyegani kita, sehingga mereka itu belajar dengan senang hati. Mereka juga akan mengetahui bahwa PKN adalah pelajaran yang menyenangkan dan membuat mereka mampu mencontoh setiap sikap yang seharusnya dilakukan peserta didik. Kemudian yang ketiga, beri kesempatan peserta didik memutuskan sendiri peraturan dan konsekuensinya. Nah, mengajari peserta didik memutuskan sendiri peraturan dan konsekuensinya itu akan membuat peserta didik itu merasa pendapatnya itu dihargai. Nah, selain itu, secara tidak langsung mengajarkan sebuah tanggung jawab yang besar setiap perbuatan mereka. Yang keempat, ada latihan singkat sebelum pelajaran PKN dimulai. Nah, latihan atau pemanasan ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk memancing peserta didik mengingat kembali materi yang diajarkan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kelima yaitu menawarkan pilihan untuk peserta didik. Nah, dengan seperti ini peserta didik itu akan belajar dengan senang hati karena sesuai dengan pilihannya, sehingga memudahkan tujuan dari pengajaran PKN yang mengacu pada Pancasila sebagai sumber pengajarannya. Begitu. Kemudian yang keenam, melibatkan tren dalam pelajaran PKN. Nah, seperti toko pahlawan, tayangan anak-anak yang banyak digemari, dan lain sebagainya. Nah, hal ini dapat membuat peserta didik itu lebih senang belajar dan merasa nyaman dengan apa yang mereka pelajari. Kemudian yang ketujuh ada pertukaran peran atau bermain peran. Nah, pengajaran di sini itu dapat menciptakan suasana yang mereka inginkan. Selain itu, dapat mengurangi kesalahpahaman peserta didik dalam mengartikan sikap gurunya. Selanjutnya yaitu poin D mengenai strategi pembelajaran PKN di SD atau MI. Yang pertama ada strategi pembelajaran berdasarkan pengaturan guru. Nah, dilihat dari sisi pengaturan guru, dikenal ada dua jenis strategi pembelajaran. Yang pertama strategi pembelajaran seorang guru dan strategi pembelajaran beregu. Nah, strategi pembelajaran seorang guru ini biasa dilakukan di sekolah-sekolah, yaitu hanya seorang guru mengajar sejumlah siswa. Kalau strategi pembelajaran beregu, dua guru atau lebih mengajar sejumlah siswa, begitu. Kemudian yang kedua ada strategi pembelajaran berdasarkan interaksi guru dengan siswa. Nah, di sini juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama strategi pembelajaran tatap muka dan yang kedua yaitu strategi pembelajaran melalui media. Nah, strategi pembelajaran tatap muka itu seperti biasa dilakukan, seorang guru bertemu langsung dengan siswanya. Nah, sedangkan strategi pembelajaran melalui media itu guru itu tidak langsung bertemu
dengan siswanya. Akan tetapi contohnya seperti guru itu mengejar video, kemudian siswa itu melihatnya. Jadi media itu sebagai wakil guru, begitu. Kemudian yang ketiga yaitu ada strategi pembelajaran berdasarkan jumlah siswa. Di sini dibagi menjadi 3, ada strategi pembelajaran klasikal, ada kelompok kecil, dan ada individual. Kalau strategi pembelajaran klasikal dan kelompok kecil itu biasa dilakukan ya di sekolah dasar. Kalau individual contohnya itu menggunakan modul, begitu. Pengajarannya itu menggunakan modul. Perkenalkan, nama saya Duratul Saada, NIM 2310103. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode secara umum. Metode berarti kata kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Metode secara harfiah berarti cara. Metode berasal dari bahasa Greka meta, melalui atau melewati, dan hodos, jalan atau cara. Jadi, metode bisa berarti jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Metode adalah cara atau prosedur yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum atau secara luasnya, pengertian metode atau metodik artinya sebagai ilmu mengenai jalan yang harus dilalui untuk mengajar anak didik agar bisa mencapai tujuan belajar mengajar. Poin selanjutnya yaitu macam-macam metode pembelajaran PKN. Yang pertama, ada metode diskusi. Metode diskusi adalah metode mengajar yang sangat erat hubungannya dengan memecahkan masalah atau problem solving. Kadang metode ini disebut diskusi kelompok atau group discussion, dan resitasi bersama atau socialized recitation. Yang kedua, ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan. Yang ketiga, ada metode ceramah. Metode ceramah dapat dipandang sebagai suatu cara penyampaian pelajaran dengan melalui penuturan. Ceramah yang baik harus divariasikan dengan metode-metode pembelajaran lain. Yang keempat, ada metode eksperimen. Pelaksanaan metode ini yaitu dengan percobaan tentang sesuatu. Pelaksanaan eksperimen lebih memperjelas hasil belajar. Yang kelima, ada metode sosiodrama. Metode sosiodrama dan role playing dapat dikatakan sama artinya, dan dalam pemakaiannya sering dan dalam pemakaian disilih gantikan. Sosiodrama pada dasarnya mendramatisasikan tingkah laku dalam hubungannya dengan masalah sosial. Yang keenam, ada metode resitasi. Pengertian metode resitasi adalah suatu metode mengajar di mana siswa diharuskan membuat resum dengan kalimat sendiri. Yang ketujuh, ada metode problem solving. Metode problem solving bukan hanya sekedar metode mengajar, tetapi juga merupakan suatu metode berpikir, sebab dalam problem solving dapat menggunakan metode-metode lainnya yang dimulai dengan mencari data sampai kepada menarik kesimpulan. Selanjutnya, ada metode latihan keterampilan. Metode latihan keterampilan adalah suatu metode mengajar di mana siswa diajak ke tempat latihan keterampilan untuk melihat bagaimana cara membuat sesuatu, bagaimana cara menggunakannya, untuk apa dibuat, apa manfaatnya, dan sebagainya. Dan yang terakhir, ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran PKN untuk MISD. Metode mengajar sendiri sering diartikan sebagai teknik penyajian yang digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Setiap metode pembelajaran memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam membentuk pengalaman belajar siswa. Tetapi satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan yang saling menunjang. Metode pembelajaran sendiri lebih menekankan pada peran guru.
Untuk penggunanya harus tepat dan sesuai dengan karakter materi yang akan diajarkan. Selain itu juga harus didasarkan pada pembentukan kemampuan siswa. Adapun terdapat pertimbangan metode pembelajaran yang akan dipakai oleh guru dalam proses belajar mengajar. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam memilih metode yang akan digunakan. Tujuan pembelajaran dalam pendidikan warganegaraan dari berbagai tingkatan akan berbeda-beda. Namun, dalam hal tema pendidikan warganegaraan, seringkali muncul tema yang sama dalam jenjang yang berbeda. Disinilah tujuan pembelajaran dalam kurikulum disebut sebagai kompetensi inti dan kompetensi dasar diperlukan. Tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran di sekolah, salah satunya dipengaruhi oleh ketepatan pemilihan metode pengajaran yang dipilih oleh guru. Yang kedua, karakter materi yang diajarkan. Karakter materi dalam pembelajaran pendidikan warganegaraan mempunyai sifat yang beragam. Dalam pembelajaran pendidikan PKN terdapat materi sikap patriotisme dan nasionalisme. Kedua sikap ini harus diajarkan dengan metode yang sama. Apabila materi yang akan dibahas merupakan materi baru bagi siswa, maka guru hendaknya memulai kegiatan pembelajaran menjelaskan materi secara jelas atau dapat melakukan demonstrasi yang dapat menarik perhatian siswa. Yang ketiga, kondisi dan karakteristik siswa. Proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar apabila terdapat siswa mengingat tujuan yang harus dicapai dalam proses pembelajaran ialah perubahan perilaku siswa. Oleh karena itu, guru dalam memilih metode pembelajaran harus melihat faktor siswa untuk mempertimbangkan dalam penggunaan metode yang sesuai. Selain mempertimbangkan siswa secara individual, jumlah siswa juga dapat mempengaruhi dalam penggunaan pemilihan metode. Terus yang keempat, guru. Setiap guru memiliki kemampuan dan keterbatasan masing-masing. Jangan sampai terjadi guru memilih metode pembelajaran yang dia sendiri belum menguasai secara baik. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan guru dalam menerapkan metode pembelajaran dan akan berpengaruh juga pada keberhasilan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Yang kelima, sarana, waktu, dan ruangan. Ketersediaan fasilitas, media pembelajaran, dan alat peraga dapat mempertimbangkan jenis metode pembelajaran yang akan digunakan. Di samping ketersediaan sarana, waktu yang tersedia juga harus menjadi pertimbangan guru dalam menentukan metode pembelajaran yang akan diterapkan. Menurut Sumantri 1976, metode mengajar Civics terkesan doktriner sehingga perlu adanya pemecahan atau perbaikan dengan berorientasi mengajar dan mendorong partisipasi peserta didik aktif, mempunyai sifat inquiry dan pendekatan pemecahan masalah. Dalam proses pembelajaran Civics atau pendidikan kewarganegaraan perlu dikembangkan sesuai dengan pendekatan field psikologi, yaitu strategi pembelajaran yang mengkombinasikan antara inquiry dengan expository. Melalui pendekatan inquiry, peserta didik dapat termotivasi untuk belajar secara kontekstual sesuai dengan gejala-gejala atau fenomena kewarganegaraan yang sedang terjadi. Kemudian guru bersama peserta didik mencari solusi atau jawabannya. Sedangkan melalui pendekatan ekspositori, maka pembelajaran pendidikan kewarganegaraan lebih bermakna dengan penyampaian materi secara optimal melalui materi-materi yang faktual dan aktual. Terdapat beberapa metode pembelajaran yang cocok untuk memfasilitasi pembelajaran PKN untuk MISD sebagai berikut. Yang pertama, metode inquiry. Metode inquiry digunakan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan hasil belajar peserta didik. Rangkaian kegiatan pembelajarannya menekankan pada proses berpikir kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Yang kedua, portofolio merupakan kumpulan informasi atau data yang tersusun dengan baik yang menggambarkan rencana peserta didik terhadap suatu isu kebijakan publik yang telah diputuskan untuk dikaji oleh mereka, baik dalam kelompok kecil maupun kelas secara keseluruhan. Portofolio berisi bahan-bahan seperti pertanyaan-pertanyaan tertulis, peta, grafik, fotografi, dan seni karya asli. Pembelajaran berbasis
portofolio ini mengajak peserta didik untuk bekerja sama dengan teman-temannya di kelas dengan bantuan guru agar tercapai tugas-tugas pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi masalah yang akan dikaji. Yang kedua, mengumpulkan data dan menilai informasi dari berbagai sumber berkenaan dengan masalah yang dikaji. Yang ketiga, mengkaji pemecahan masalah. Yang keempat, membuat kebijakan publik. Yang kelima, membuat rencana tindakan.